kadang-kadang yang jadi mundur atau bahkan juga menahan dulu tuh karena kriterianya mungkin tidak pas, atau bahkan juga kriteria dari orang tuanya tidak pas gitu. Sebaiknya tuh seperti apa gitu kalau misalnya dari pandangan Umi ya sebagai orang tua ya sebagai ibu juga gitu, kriteria laki-laki yang baik itu seperti apa sebenarnya? Tapi ketika kita punya suami, di situ ada apa? Ada keberkahan, ada perlindungan. Orang nggak berani gangguin kita lagi. Betul. Nah, Ketika dia awalnya menolak, terus tiba-tiba tuh lama tuh. Tapi dia malah nggak dapet jodoh tuh, kan ada ya suka kayak gitu ya. Udah sekian puluh tahun usianya baru. Itu gara-gara ditolak kan akibat karma misalnya gitu. Nah kayak gitu gimana, Wi? jadi anak laki-laki itu harus disiapkan untuk kemudian dia harus memiliki izzah dan iffah. Wah, ya kemuliaan dan kehormatan sebagai seorang imam gitu. Udah telat nih, misalnya dulu ketika datang Ikhwan Soleh udah lewat usia udah di atas ambang ya 40 lebih lah ya. Dia sampai hopeless ya. Terus apakah aku harus terima kalau nanti akhir hidup aku tuh sebatang kara, nggak punya anak? Itu gimana memotivasinya? Nah, datangnya keberkahan dalam rumah tangga. Salah satu sebab yang membuat Allah membukakan pintu-pintu sakinah mawadah warahmah. Bu, aku mau nanya lagi nih Bu, curhat ya. Kan Ibu udah punya pengalaman dulu nikahin anak perempuan. Saya tuh bingung ya Bu, kan waktu pas awal-awal tuh dari masih anak saya usia 20 tahunan tuh adalah yang datang, Teh sih udah punya anak perempuan, mau nggak dijadiin sama anak saya? Saya tuh dengan gampang, oh belum mau nikah gitu. Terus datang yang ketiga sama, saya jawab masih belum nikah gitu, kedua, ketiga. Nah akhir-akhir ini tuh ada tuh Bu yang sama ngajuin, Teh sih kalau anaknya udah punya calon belum katanya. Oh nggak tahu ya, belum niat nikah sih. Ini ada calon nih, kriterianya bla 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 bla. Pas saya lihat, kok ini udah oke ya, misalnya standar yang ada dalam pikiran saya itu kalau punya mantu pengen begini 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 calon suami anak tuh. Tapi terus kemudian saya ragu Bu, anak saya kan saya punya jangka waktu sekian usianya gitu. Sekarang tuh belum waktunya menurut saya. Tapi kalau nanya ke ayahnya kan harus gini, ternyata ada tuh di yang sekarang sedang mencoba mendekat itu. Gimana Bu? Maksudnya terima atau jangan? Karena pas kalau mau diterima udah bagus kriterianya, tapi kalau ditolak juga nggak ada alasannya gitu. Menurut Ibu gimana? Kalau kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita kan kita mah gampang ya nolaknya. Aduh kayaknya nggak sesuai nih ekspektasi kita gitu ya. Tapi kalau sesuai dengan ekspektasi, nah itu ada kan dalam hadisnya, jika ada seseorang laki-laki yang datang kepadamu, berarti kan kepada anak kita, akhlaknya baik, lalu kemudian kita menolak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi. Masalahnya bukan itu, kita tuh yakin enggak ini jodoh anak kita atau enggak gitu, karena kan memang mungkin pada saatnya nanti tuh akan menikah ya dalam maksudnya seumur hidupnya gitu kan. Kalau aku beda Bu, jadi gini, oke lah si pihak calon mantunya udah masuk kualifikasi, tapi jadi ragu, hari anak aku pantas nggak ya dapet sekualifikasi itu gitu. Sementara saya nggak pernah punya belum secara resmi itu ngajarin kalau nikah tuh harus gini. Tapi ini udah ada nih lampu-lampunya, gimana Bu? Gampang-gampang susah ya kalau milih jodoh itu gitu. Kita tolak takut terjadi fitnah ya. Kita terima, anak kita udah siap belum gitu ya. Sama teman kita juga ada tuh Kang Dava, dia kan sama tuh laki-laki, nggak tahu dia siap udah nikah atau belum gitu. Udah siap nikah atau belum gitu kan. Kalau kita lihat mah udah mapan lah ya, udah cukup tapi, gitu. Kok belum mau nikah? Tapi belum mau nikah. Terpanggilnya kita nanya CWA ya. Versi anak laki-laki gimana ya? Siap nikah itu kapan gitu. Oke, Kang Dava sini gitu ya. Dava sini dong. Ada yang mau dibicarakan. Udah aku WA, bentar lagi datang. Ah, nih. Assalamualaikum ibu-ibu, aduh gimana nih, sehat? Alhamdulillah. Ada apa nih kok tiba-tiba WA saya nih Bu, ada apa nih Bu? Mau ngelamar. Jangan. Biasanya udah rapi gitu ya, pakai batik, kita juga rapi Bu. Ada apa Bu, kita mau manggil Kang Dava? Iya,
Tadi kan Teh Hesti ngobrol nih, katanya bingung mau menjodohkan anaknya. Tapi saya tiba-tiba ingat Kang Dava sendiri sebagai laki-laki itu udah siap belum untuk nikah? Soalnya kan sampai sekarang juga masih belum nikah gitu. Nah, itu dia Ya. Bu, siap nggak siap sih sebenarnya Bu. Iya. Soalnya kan kalau laki-laki itu ada beberapa pertimbangan juga ya. Kalau misalnya laki-laki itu ketika sudah membangun rumah tangga, terlebih lagi kan harus sebagai kawam juga, pemimpin juga. Oh, Nah, maka pemimpin. perlu juga ada ilmunya dulu, perlu belajar dulu begitu. Nah, terlebih lagi kalau misalnya sebagai seorang ikhwan gitu kan, tidak mungkin kan cuman modal cinta doang, suka doang. Tapi kan perlu juga nih dibiayai juga nih anaknya gitu kan. Nah, Iya, perlu iya, juga iya. mapan juga secara ekonomi. Perlu ada beberapa pertimbangan juga nih, Bu. Oh, harus punya cinta. Kalau dijodohin gimana ya? Nah, kalau misalkan yang datang ngelamar tuh ibunya nih ngelamar buat anaknya, tapi si yang laki-lakinya tuh nggak tahu, terus cintanya mungkin ada nggak, tumbuh nggak? Nah, itu dia. Kalau misalnya dijodohin, boleh jadi tumbuhnya ketika sudah mulai dalam prosesnya begitu, Bu. Oh. Tapi secara tidak langsung sih sebenarnya kalau misalnya secara umum gitu ya, kalau sebagai seorang laki-laki pasti kan ingin tahu dulu gitu ya, calonnya Iya. seperti apa, Ada ketertarikan ada tidak ketertarikan, ya? ada kecenderungan. Jadi walaupun dijodohin sama orang tua, tetap milih gitu ya. Nah, kalau laki-laki sih lebih milih, Bu. Kayak gitu. Lebih memilih. Terus kenapa? Apa yang bikin susah? Emang belum milih? Belum ada pilihan atau belum memutuskan kapan saya milih? Nah, kalau untuk itu mah, Bu, rahasia sih, Bu. Nanti sahabat Rizky pada tahu semua. kan? Pada daftar nih, pada ngechat ya. Nggak salah. Kayak gitu, Bu. Kalau misalnya dilihat sih, ya udah ada. Cuman maksudnya teh masih Kriteria melihat-lihat. itu Iya. sudah ada. Atau sudah ada Sudah mulai yang mau ada lihat? yang dipilih-pilih Sudah. gitu ya. Iya. Kalau apa ya gimana bilangnya Oh, bingung iya. juga ya. Tapi kalau misalnya ada akhwat atau enggak mah ya pasti juga ada ketertarikan itu sama beberapa Oh, iya. akhwat. Tapi kan perlu juga dilihat juga gitu. Kan kalau sekarang kan nggak dekat juga Bu ya. Iya. Nah mungkin cara komunikasinya harus seperti apa gitu. Kalau misalnya kan nggak pacaran juga, tapi gimana caranya? Nah, mungkin ada solusinya nggak Bu? Biar tahu juga gitu. Mengenal. Aku nggak punya anak laki yang udah siap nikah, nggak bisa jawab. Aku pernah. Tadi Udah ini nikah bisa lagi. bocoran. Bukan, jadi memang harus mengenal ya. Kan kita nggak boleh kucing dalam karung. Sebetulnya kalau misalnya kita dalam lingkungan yang sama, itu udah pasti tuh. Visi misinya tuh udah sama. Biasanya kita hanya tinggal melengkapi cocok nggak kita nih dengan dia gitu kan. Sekufu nggak? Kufu gitu ya? tidak, kan seperti begitu. Iya. Tapi kalau misalnya di luar dari, kalau misalnya dia tidak dalam lingkungan yang sama, misalnya dalam pengajian yang sama atau apa, nah ini berarti kan kita harus mengenal CV atau mengenal dari teman kita, bertanya atau apa gitu. Karena kan zaman sekarang tuh ya, anak-anak tuh ya, baru juga nikah tuh, kita udah ngedengar tuh ya, anak-anak kita gitu, teman-teman kita. Belum juga 1 tahun, dia udah cerai lagi. itu. Kan bingung kan jadinya, takut gitu Kan ya. ada tren Khawatir nikah juga. muda gitu ya, tren nikah muda supaya nggak pacaran. Tapi ternyata ketika nggak ada ilmunya ya, apa sih ini berat juga Iya, ya. jadi harus mengenal. Karena kan memang ketika pada proses mengenal itu, mengenal tuh nggak perlu sampai harus pacaran atau apa, tapi jadi tahu. Makanya pada saat tukeran CV itu tahu gitu, harus ada kekurangan dia apa, kelebihan dia apa, sehingga dari sana tuh kita kira-kira cocok atau tidak. Pada saat proses mengenal itu nanti kita ketahuan tuh bahwa akhirnya, gak jadi nih sama dia karena nggak sesuai gitu. Tapi enaknya sih kita belajar bukan sistematis, utuh gitu ya Bu ya. Aku tuh pengen tahu juga ya, segimana prosesnya sih kalau nyiapin anak buat nikah, terus dikatakan udah siap nikah, terus udah srek hasil istihoroh kayak gitu, kayak gimana? Ada yang bisa kita Kan pasti tanya nggak, beda Bu? ya antara perempuan dengan laki tuh, ya kan? Kalau perempuan harus salah ya, perempuan memilih nggak? Memilih, dia tetap memilih. Dari yang datang gitu ya. Iya, tapi memilih pemimpin yang akan memimpin dia. Kalau laki berarti apa? Oh, laki. Memilih juga. Mencari apa tapi memilih mencari ya? juga sama, Tapi memilih selain sama. mencari juga harus menjadi Bu. Jadi Oh, nggak cuma iya. cari-cari aja, pengen yang karakternya seperti ini, seperti itu. Tapi kita juga nggak membenahi gitu. Jadi Oh iya iya. Udah siap kayaknya nih udah jadi calon pengantin, calon imam. Harus ada nih sama dibahas ya. Itu kayaknya di studio tadi Umi Ike abis siaran ya. Kita minta waktu aja untuk iya. sharing ya. Sharing. Daripada susah lagi ketemu narasumbernya, mendingan kita nanti nanya-nanya banyak hal tentang persiapan untuk menikah, gimana caranya jadi orang tua dan anak-anaknya juga sama Umi Ike. Oke?
Ya gitu ya, biar lebih enak ngobrolnya kita tanya-tanya kalau Umi habis siaran aja. Iya. Itu Umi dalam kayaknya. Udah beres ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Umi, Masya Allah. Maaf Mi, menambah waktunya nih kita mau konsul sekalian berbagi sama sahabat MK Mi. Kita bikin konten lagi. Siap, insya Allah. Baik, tadi siapa yang banyak pertanyaan tuh? Siapa yang mulai? Ibu kita Kartini, salah ya. Tadi saya lagi ngobrol sama Bu Ika Mi, ya, perkara ini kan waktu gini, saya beberapa waktu yang lalu tuh kedatangan calon-calon besan gitu ya, Masya Allah. yang mulai ngelamar, ya sih anaknya udah siap nikah, saya punya anak laki-laki ya. Tapi saat itu dengan belas saya bilang, maaf belum kayaknya anak saya mau sekolah dulu. Datang 1, 2, 3 semua saya tolak nih. Nah terakhir ini ada lagi yang datang gitu ya, tapi dengan kriteria yang wah masuk nih, kayak soleh misalnya, terus udah mapan, terus kelihatannya akhlaknya baik, orang tuanya ini. Tapi itu tuh saya ragu Mi, apakah ketika saya kemudian memutuskan sok nikah nih gini, itu tuh keinginan ibunya atau anaknya gitu yang udah siap benar-benar. Karena anak saya nanya gini, emang ibu pikir kakak udah siap nikah? Ketika pertanyaan itu dikembalikan tuh, kok saya jadi mikir ya, apa udah siapin buat anak nikah ya? Mungkin butuh ilmu. Kriteria siap anak nikah tuh perempuan ya, yang perempuan. Kalau perempuan kalau siap nikah tuh gimana? Iya, coba kita bahas sedikit ya terkait dengan pertanyaan sekaligus pengalamannya Testi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Menikah itu adalah ibadah. Nah ini yang seringkali dilupakan oleh orang tua untuk diobrolkan, kemudian diarahkan, disiapkan kepada anak-anaknya. Nah jadi seolah-olah anak itu difokuskan untuk sekolah, setelah itu bekerja. Nah, baru setelah kerja mikir, nikah gitu. Ya, saya udah dewasa. Taunya kan udah dewasa, bahkan udah ada yang udah ketelatan gitu. Nah, ini mungkin hal yang memang perlu kita sikapi dengan bijak sebagai orang tua. Ya. Kapan sih anak mulai diajak ngobrol tentang nikah? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Kapan sih anak mulai diajak ngobrol aja dulu, ngobrol bukan berarti dia disuruh nikah, enggak gitu. Tapi ngobrol aja gitu, bahwa bagian dari bagaimana kita menjaga agama ini, bagaimana kita menjaga keluarga ini, bagaimana kemudian kita menjaga agar harta kita itu nanti tambah berlimpah dan berkah gitu. Ya salah satunya adalah dengan menikah. Kapan pembicaraan tentang menikah ini dimulai? Pada saat anak-anak sudah mulai balik. Semudah itu. Semudah itu. Ya, semudah itu. Obrolan. Apaan sih? Pasti kan anak-anak gitu kan, gitu ya, pastilah ya. Itu apaan sih ngomong-ngomong masalah itu? Enggak. Ini cuman Umi Abi atau mungkin Bunda sama Ayah cuman pengen ngobrol doang gitu. Karena yang namanya manusia itu fitrahnya ya menikah. Waktunya kapan? Ya waktu yang terbaik dari Allah. Jodohnya siapa? Jodoh yang terbaik dari Allah gitu. Berarti udah kayak gitu plot jawabannya. Iya. Berarti dari balik ya. Dari balik, usia balik. Nah jadi usia sekitar. Tapi itu kan nggak umum ya. 13 tahun, nggak umum memang. Nah betul nih Bu, nggak umum, apalagi untuk yang anaknya laki-laki. Nah itu nggak umum banget ya. Main bola, suka basket. Apaan sih gitu? Orang aku masih belum mikir ke arah sana gitu. Nah, jadi ya segala sesuatu itu yang diobrolkan itu bukan selalu harus yang dipikirkan, tapi sesuatu yang memang ada dalam kehidupan kita, ya itu harus jadi bahan obrolan dong, gitu kan ya. Jadi misalnya gitu, kamu nggak lagi beli sepatu, nggak lagi butuh beli sepatu, atau nggak lagi butuh beli baju, tapi nggak ada salahnya kan kita ngobrolin tentang sepatu dan baju. Tidak harus beli harus beli kan. Sepatu yang baik seperti apa, baju yang pas kayak gimana gitu ya kan.
cuman ngobrol doang kok gitu. Nah ini nih sesuatu yang memang harus kita biasakan ya dalam rumah tangga kaum muslimin sehingga nanti mukallafnya itu mereka siap itu nggak telat gitu ya, nggak telat. Berarti ada pendekatannya berbeda juga ya setiap usia juga gitu. Betul, setiap usia itu beda nanti kan. Jadi usia 13 tahun itu cuman ngobrol-ngobrol doang. Diperkenalkan, ya diperkenalkan. Dan rasa-rasanya ya itu bukan suatu obrolan yang berat ya. Gitu. Jadi ya pasti nikah lah. Nih bentar lagi nih ada undangan. Ya undangan ini emang udah sunatullah yang harus diobrolkan gitu. Bukan berarti nyuruh nikah gitu kan. Karena kalau kita ngikut program pemerintah juga kita harus 17 ya. 19 tahun. 19 tahun. Jadi kan 19 tahun laki-laki itu perempuan. Laki-perempuan. 19 tahun tuh laki-laki dan perempuan 19 tahun. Iya, 19 tahun. Jadi sudah dianggap dewasa, sudah dianggap siap nikah. Nah, artinya pada usia 19 tahun mereka itu udah harus siap nikah seharusnya. Kalau regulasi, kalau aturan yang mengatur itu ternyata udah membolehkan nih 19 tahun nikah. Berarti kan harus udah siap. Nah, kapan kita menyiapkannya? Berarti sebelum 19 tahun. Kapan? 13 tahun kita mulai ngajak ngobrol tentang nikah. Oh, berarti kalau tahu rumusnya mah pasti bagus manajemennya ya Mi. 13 kan ada range 6 tahun ya. Iya, ada range 6 tahun. Ya. Nah, kalau terlambat nih gimana? Nah, iya. Tiba-tiba gitu ya. Nah, kan nggak ada kaidah, nggak ada kata, ada kaidah nggak ada kata terlambat ya. Jadi bagaimanapun kita dihadapkan pada situasinya ya, tentunya kita harus mengambil maslahat yang paling besar dan meniadakan mudorotnya atau meminimalisir mudorotnya. Jadi kita ambil kebaikannya dan kita coba minimalisir keburukannya. Nah, caranya misalnya tadi kan Resti tuh udah ada banyak yang teman-temannya, ayo dong besanan gitu ya. Kalau anak-anak kita udah mulai kuliah tuh udah mulai tuh ya, ayo dong besanan gitu. Nah, tiba-tiba kita udah cocok, anaknya bilang, emang aku udah siap. Kita baru, berarti telat, aku belum mempersiapkan. Gitu. Nah, terus gimana jawaban kita? Kita jawab aja langsung, Bunda doakan atau Umi doakan, Ibu doakan, kakak siap. Jadi jangan ngejudge belum sekian persen. Nah, belum, doakan, jangan gitu. kita doakan gitu kan. Kita persiapkan bareng-bareng. Jadi justru dimotivasi. Ini maunya ibu deh, maunya bunda deh nikah gitu kan. gitu, Maunya itu kan. deh gitu kan. Biasanya kayak gitu ya. Nah, ya kita tinggal bilang, ya kalau kakak belum mau nggak masalah juga gitu kan ya. Pertimbangannya apa gitu. Nggak ada salahnya kan kita coba melihat, mempelajari dan menentukan keputusan. Nah itu. Jadi ajak anak itu untuk kemudian kan sudah dewasa ya, berarti kita ajak untuk melihat nih calonnya kayak gimana. Kalau memang sudah ada yang menawarkan ya, kemudian dipelajari dengan sebaik-baiknya dan kemudian diambil keputusannya. Nah, keputusan menikah itu berarti datangnya dari siapa, Mi? Keputusan Anaknya menikah atau dari orang anaknya. tuanya? Dari anaknya. Keputusan harus dari anaknya, nggak boleh dari orang tuanya. Mi, kalau misalnya tadi kan diperbolehkan terserah ya mau apa, boleh menerima atau tidak. Tapi kan tadi sempat dibahas juga ya hadis kalau ada seorang ikhwan yang datang baik akhlaknya terus menolak, terjadi fitnah di muka bumi gitu kan. Kemudian kan misalnya ternyata kayaknya nggak cocok, misalnya itu mah cocok dari untuk ayah ibunya aja. Lalu kemudian dia menolak. Terus seperti itu boleh atau tidak? Atau misalnya gini, bisa jadi ada nggak sih akhirnya menjadi fitnah? Menjadi fitnahnya jadi gini, ketika dia awalnya menolak, terus tiba-tiba tuh lama tuh. Tapi dia malah nggak dapet jodoh tuh, kan ada ya suka kayak gitu ya. Udah sekian puluh tahun usianya baru. Itu gara-gara ditolak kan akibat karma misalnya gitu. Nah kayak gitu gimana Mi? Iya sih sebetulnya kan kalau dalam Islam tuh kaidahnya in ahsantum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Nah ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita dan kita apa ya istilahnya melekatkan pada diri kita. Jadi motivasinya adalah motivasi beramal soleh. Nah, nikah itu amal soleh. Nikah itu motivasinya beramal soleh. Paling gampang dong kalau kita ngasih apa ya
ngasih cara pandang buat anak perempuan itu lebih gampang daripada buat anak laki-laki. Gimana tuh, Mi? Ya, gimana ya, apalagi Buat laki ayah dulu, nih ya, perempuan ini dulu. ya, ayah punya anak perempuan itu kan biasanya ngobrolnya sama ayahnya gitu kan ya. Nah, jadi lebih gampang anak perempuan. Jadi gini, kakak mau dapetin orang yang ngasih infak, padahal nggak kenal banget loh sama kakak, tapi dia ngasih infak tiap bulan. Nah, dia mau dong nikah sayang. Dapat infak. Dan itu dari ayahnya suaminya, yang ngomong kan? itu. Ayahnya itu pas banget, ayahnya yang ngobrol. Nah terus udah gitu, mau nggak nih masuk surga dengan cara yang gampang banget. Yang kan kalau buat ayah nih mau masuk surga tuh harus bilang dong ayahnya gitu ya. Wah ayah tuh harus berjuang keluar rumah gini dengan segala banyak fitnah ya ayah, pokoknya berlebay-lebay lialah gitu ya. Nah sampaikan tantangan ataupun challenge seorang ayah itu masuk surga. Kamu nak mau masuk surga itu, mau jadi ahli surga itu gampang banget. Salat, ya salat, fardu, puasa Ramadan, dan taat sama suami. Kalau kamu gak nikah, Gak gak dapet ada peluang. tuh peluangnya taat sama ayah. Kagak sayang, Masuk surga ya? gak ada gitu kan. Itu syaratnya itu Punya taat suami. sama suami, artinya harus punya suami. Nah terus ayah langsung, ayah doain kamu dapat suami yang sesuai dengan harapan kamu. Apa harapannya gitu. Jadi kan terjadi dialog tuh yang baik antara ayah dan anak perempuannya. Karma, mengenai karma itu. Oh iya betul hampir lupa ya. Nah jadi terus udah gitu kan sesuai dengan apa yang disebutkan kan dalam Al-Quran juga, dalam surat An-Nur ayat 51 itu disebutkan kalau kita orang-orang yang beriman diseru ya kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, maka nggak ada yang dikatakan kita kecuali sami'na wa ata'na. Nah, Rasulullah sudah menyampaikan gitu. Kenapa gitu? Karena di ayat itu ujungnya disebutkan faulaika humul faizun ya kalau nggak salah ya. Mereka yang akan mendapatkan kemenangan. Nah, keberhasilan. Berarti kalau nggak sami'na wa ata'na, mereka yang akan mendapat kerugian. Nah, Gak akan datang dua kali gitu. Kegagalan, gak akan datang dua kali. Nah, kata Rasul nih kan kalau ada laki-laki yang soleh, yang dia udah berniat baik, bukan mau ngajakin jalan, bukan mau naktir bakso ya, bukan mau sekedar misalnya ngajakin nonton, tapi dia beritikat baik untuk menikah. Nah, maka gitu agamanya bagus, gitu. Ya istikharah. Oh jadi ajakan pertamanya Istikharah jangan langsung ambil keputusan, iya ya, jangan. Gak suka maksa orang tua gitu ya. Sabar. Orang tua harus sabar. Orang tua harus sabar. Sabar dengan prosesnya tuh. Kita ajak istikharah. Ya istikharah sambil kamu juga cari ilmunya. Ajak ketemu sama orang yang memang nanti bisa diajak ngobrol sama dia. Nah, menarik juga tadi nih kalau misalnya kan berkaitan juga dengan orang tuanya juga harus hadir juga, harus dialog juga, komunikasi juga. Nah sebenarnya kalau dalam Islam sendiri begitu, organisasi dalam pernikahan itu seperti apa? Memandang begitu, agama Islam memandang pernikahan ini pun juga harus seperti apa gitu? Iya. Jadi kalau Islam itu memandang ya menikah itu adalah bagian dari ibadah. Bagaimana wujud ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya gitu. Bahkan kan Rasulullah menyebutkan gitu, nikah itu adalah sunnahku. Nah, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan umatnya, tidak bersamaku. Nah, gitu. Jadi ini juga perlu kita sampaikan ya. Menikah adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Rasul. Menikah itu, wah yang paling seru nih gitu ya. Menikah itu yang bikin kamu bisa menunjukkan kebermanfaatan gitu kan. Kemudian juga nilai dan bahkan keberkahan dalam kehidupan. Kenapa? Karena ketika kita menikah, ya kita punya suami walaupun kan ribet, harus ngurusin, harus ini ya, melayani dan lain sebagainya. Tapi ketika kita punya suami, di situ ada apa? Ada keberkahan.
ada perlindungan. Orang nggak berani gangguin kita lagi. Betul. Nah, gitu kan, karena udah punya suami gitu. Kemudian udah gitu ada apa? Ada kita nggak kerja tapi dapat infak terbaik. Jadi para suami nih ya, infak terbaiknya buat istrinya, makanya jangan suka pelit-pelit sama istrinya. Terbaik. Nah, itu juga menarik nih. Berarti kan benar. kalau misalnya laki-laki juga perlu ada persiapan juga itu. Gak cuman modalnya sayang aja, cinta aja. Betul. Nah, gimana nih untuk juga bisa mempersiapkan itu gitu. Nah, gitu. Jadi untuk laki-laki, Apakah harus mapan, benar-benar mapan? Kan biasanya laki-laki kayak gitu ya. Akhirnya, saya belum mapan, nggak nikah-nikah dia. Gimana nih? Betul. Jadi kalau perempuan tadi, makanya kalau untuk perempuan itu sebetulnya lebih simpel gitu ya, obrolannya lebih simpel. Karena ya tinggal ngajak kepada perkara-perkara yang membuat dia bisa fokus untuk mendapatkan ya kenikmatan-kenikmatan dunia dan kenikmatan surga dalam pernikahan. Ya dengan pernikahan. Berarti boleh ya diiming-iming dunia juga. Boleh. Jadi karena gini, sahabat MK ya, ikhlas itu bukan berarti kita nggak pamrih. Saya mau ikhlas, ibadahnya ikhlas, nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa juga, nggak gitu juga, gitu kan? Tetap harus hidup. Nah, ikhlas itu adalah kita beribadah, kita mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi motivasi itu yang harus kita bangun. Nah, untuk anak laki-laki ada perbekalan khusus, ada perbekalan tambahan. Bagaimana dia disiapkan menjadi seorang imam, seorang pemimpin. Nah, ini gitu. Makanya untuk laki-laki itu usia 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun itu udah harus disiapkan kematangannya. Jadi persiapan untuk anak laki-laki itu di usia 10 tahun. Matang apanya, Mi? Jadi Mental. matang dalam cara berpikirnya, matang dalam bertindak gitu kan. Kemudian matang dalam berucap, itu udah mulai kita arahkan ya, itu dari usia 10 tahun. Kenapa kok laki-laki dari 10 tahun gitu kan? Ini banget karena kalau laki-laki itu dia itu kan egonya tinggi, ya egonya tinggi. Jadi koneksinya tuh enggak bisa langsung gitu kan. Jadi nanti kita butuh persiapan yang lebih panjang. Jadi perlu kalau mau bikin intan mah gitu ya, kita tuh perlu mengikisnya teh, diasahnya teh dengan lebih lama gitu, biar hasilnya bisa lebih cemerlang. Oh, pantesan kenapa suka beda usia ya, laki-laki tuh suka lebih lebih sedikit usia. Iya gitu. Terus kemudian juga kenapa laki-laki, misalnya perempuan tadi 19 tahun, laki-laki idealnya 21 tahun ya, jadi selisihnya ada 2 tahun gitu. Kenapa laki-laki? Biar dia lebih matang, lebih siap gitu untuk memikul tanggung jawab dunia dan akhirat. Itu masalahnya. Lebih berat ya. Ini apa mungkin pada saat dulu kan Rasulullah pada saat masih kecil itu dia menggembala. Betul. Itu ya mungkin salah satu yang Allah ajarkan karena menjadi seorang pemimpin bukan hanya seorang nabi dan rasul, tapi memimpin umat juga, termasuk juga memimpin rumah tangga. Berarti anak-anak usia dini 10 tahun boleh nggak kita ajarin mereka harus berwirausaha misalnya, atau belajar lah untuk berani jualan apa kayak apa gitu ya. Memang betul. Nah, itu untuk anak laki-laki terutama ya. Jadi anak laki-laki itu harus disiapkan untuk kemudian dia harus memiliki izzah dan ifah. Ya kemuliaan dan kehormatan sebagai seorang imam gitu. Dengan apa? Dengan menafkahi keluarganya. Karena fungsinya menafkahi yang utama tuh ya. Iya. Makanya kan kenapa waris lebih besar? Karena ada kewajiban untuk menafkahi gitu, menafkahi keluarga. Nah, jadi memang nih untuk laki-laki semangat. Umi, kalau di tengah perjalanannya nih, misalnya ya kan Kang Dava aja atau yang mau bertanya, saya tanya terus kan misalnya, Kang Dava aja. Ya, kalau misalnya gini Umi kan, kalau misalnya berkaca juga gitu ya, banyak juga diskusi-diskusi sama ikhwan-ikhwan lain juga gitu Umi. Kadang-kadang yang jadi mundur atau bahkan juga menahan dulu tuh karena kriterianya mungkin tidak pas, atau bahkan juga kriteria dari orang tuanya tidak pas gitu. Sebaiknya tuh seperti apa gitu kalau misalnya dari pandangan Umi ya sebagai orang tua ya sebagai ibu juga gitu,
kriteria laki-laki yang baik itu seperti apa sebenarnya? Apakah dari agamanya aja, dari akhlaknya aja, atau tadi harus juga mapan gitu? Iya. Jadi sebetulnya yang pertama jelas dari agamanya. Yang kedua mapan itu relatif ya, karena kan menurut si fulan mapan belum tentu menurut si fulan mapan, relatif banget. Yang terpenting adalah memiliki tanggung jawab dan integritas. Nah, jadi laki-laki itu punya tanggung jawab, punya semangat gitu kan ya. Saya akan menjaga anak ibu dunia dan akhirat. Nah, itu gimana caranya dia nanti jungkir balik gitu kan. Nah, karena ketika ada tekad itu, ketika laki-laki itu siap mengambil tanggung jawab dunia dan akhirat, kemudian dia ikuti tuh tekad dan niatnya itu dengan ikhtiar, insya Allah Allah akan membuka jalan-jalan. Nah, cirinya dia bertanggung gitu jawab kan. tuh dilihat dari actionnya apa, Mi? Nah, cirinya dia bertanggung jawab itu yang perlu kita lihat ya, untuk para bunda yang nanti akan menentukan mantu laki-laki, ya mantu laki-laki. Yang pertama, lihat sholatnya. Betul. Lihat sholatnya, kalau dia sholatnya benar, insya Allah gitu kan ya. Karena kan berarti disiplinnya terjaga. Yang kedua, lihat bagaimana dia kepada ibunya. Ibu dulu. Ibu, akhlak dia terhadap ibunya, ya. Bagaimana akhlak dia terhadap ibunya? Karena nanti akan menentukan bagaimana dia akan bersikap terhadap anak kita, anak perempuan kita, ya. Nah, nanti baru kita lihat bagaimana dia dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Nah, itu harus dilihat gitu. Jadi jangan cuma sekedar ngelihat tampilan luarnya, ngelihat CV gitu ya, tampilan luar. Nah, coba kita juga ngobrol sama ibunya, ngobrol sama kakaknya, ngobrol sama teman dekatnya. Jadi kita harus nyari tahu ya, Mi, sedalam mungkin. Ya karena bukan beli kucing dalam karung. Betul. Termasuk milih menantu laki-laki juga ya. Betul. Kalau sekarang faktanya misalnya yang agresif atau yang semangat tuh orang tuanya. Anaknya itu sebetulnya belum. Terserah Umi aja gitu. Itu justru lebih gampang kan, gitu. alhamdulillah gitu. Kalau terserah orang tua, karena sebetulnya memang kewajiban untuk mencarikan jodoh itu orang tua. Laki-laki pun? Orang tua kan, iya, karena kan gini, kewajiban untuk mencarikan jodoh, kita lihat ya bagaimana kisah di dalam Al-Quran. Ya, kisah di dalam Al-Quran itu Rasulullah mencarikan jodoh buat Fatimah. Gitu kan. Abu Bakar nyariin jodoh buat Aisyah. Umar nyariin jodoh buat Hafsah. Gitu. Kemudian juga kan sama ya, Ali carikan jodohnya. Ya, nah, jadi nggak maju gitu sendiri kan. Ya, Mi? Nggak maju sendiri gitu. Karena kan anak-anak kan biasa kadang apalagi anak-anak gen Z, anak-anak milenial gitu kan, mereka kadang hanya sekedar semangat pakai istilahnya pakai pemahaman yang terbatas. Nah, kalau ada orang tua kan ada yang membimbing, ada yang mengarahkan, gitu, ada yang memberikan pandangan-pandangan. Umi, kalau misalnya latar belakangnya tadi kan kita menikah tuh bukan hanya antar ya suami istri atau apa nanti ya, tapi kan keluarga besarnya. Ternyata misalnya latar belakang keluarga besarnya tuh nggak baik-baik aja, misalnya terjadi perceraian di dalamnya atau apa. Nah, itu bagaimana kan artinya kan bisa jadi si calonnya itu menerima apa enggak nih gitu, atau gimana nih? Iya, ya memang kalau misalnya kasusnya seperti itu ya, di sini perlu kita dengan tegas menyampaikan kepada calon nih, apakah dia memang serius gitu kan, mengambil pelajaran, karena kan perceraian dalam Islam itu bukan aib ya sebetulnya gitu. Perceraian itu adalah pilihan syariat bagi mereka yang misalnya diteruskan rumah tangganya malah jadi berdosa suami istri. Nah, gitu. Jadi kita juga nggak bisa langsung menjustifikasi bahwa rumah tangga yang bercerai itu rumah tangga yang gagal. Oh, nggak bisa gitu. Nggak bisa seperti itu. Orang tuanya bercerai gagal, berarti nanti takutnya anaknya enggak ya. Nggak bisa seperti itu. Tapi kalau dari anaknya sendiri mungkin Mi, ada juga gitu kan diskusi juga, anaknya malah yang jadi takut gitu, takutnya kayak orang tuanya. Nah, itu gimana untuk meyakinkan anak tersebut agar
juga bisa keluar dari zona tersebut gitu ya. Kemudian juga bagaimana meyakinkan pasangan nanti gitu. Ya, nah jadi kalau misalnya anak kita cemas, khawatir, ya kita ingatkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Kita tuh sebagai orang yang beriman gak usah sedih, gak usah cemas, gak usah khawatir. Yuk sekarang kita nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh nih ya, apalagi untuk urusan khitbah, kemudian menerima khitbah dan kemudian menikah, itu nggak boleh di situ ada keraguan. Nah, harus mantap, gitu. harus matang. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi, kita pertama berdoa sama Allah ya. Kemudian yang kedua kita mencoba menganalisa. Jadi itu perlu dilakukan. Yang dianalisa, misal nih keluarganya begini, calon kita dalam keseharian kita kenal sebagai begini. Keluarganya begini, tapi dia ternyata punya tanggung jawab yang besar, misalnya ya kita. Nah, ternyata lingkungannya baik, berarti itu siapa Mi yang menganalisanya? Kita berdua, orang tua dengan anak. Jadi dalam proses memilih juga memang diskusi ya? Diskusi orang tua dan anak itu barengan gitu kan. Biasanya dari khitbah ke nikah itu kan ada waktu. Nah, di situ waktu kita untuk berdiskusi, menganalisa bersama-sama dan akhirnya mengambil keputusan. Satu kata yang harus disampaikan oleh kedua orang tua pada saat anak mengambil keputusan yes, misal gitu kan ya. Nah, ini kita harus sampaikan. Nah, ini adalah pilihanmu. Nah, itu harus sampaikan, jangan sampai kemudian dia ibu sih dulu ngojok-ngojokin. Nah, itu kan umi gitu kan ya, enggak gitu. Kita harus sampaikan satu kata, ini adalah pilihanmu gitu kan ya. Ini adalah pilihanmu, segala konsekuensi dan resikonya nanti kalian yang akan menjalani dan menghadapi. Nah, gitu. Jadi peran orang tua tuh memfasilitasi aja. Keputusan ada di anaknya. Keputusan ada di anak. Sepenuhnya ada di anak, karena kan mereka nanti yang akan menjalani. Terus kalau case-nya gini Mi, kan ibu tuh punya standar, terutama kalau dia nyari menantu anak perempuan ya. Dia punya anak laki-laki misalnya. Kalau misalnya anak perempuan nanti yang baru tuh harus begini, nanti anaknya ini, itu boleh nggak Mi dikomunikasikan sama anaknya? Kalau nggak pengen ditolak sama ibu, biar ibu ridho, cari yang begini ya. Itu intimidasi. Enggak juga gitu. Kan keinginan baik, orang tua keinginan baik orang tua gitu kan. Disampaikan dengan cara yang baik pastinya ya, gitu. Jangan terkesan mengintimidasi juga gitu. Keinginan yang baik, dijadikan doa yang baik, disampaikan dengan cara yang baik, insya Allah hasil terbaik dari Allah, ijabah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada case gini Mi, anak laki-laki itu kan bisa nikah sendiri ya, tidak diwali ya, tidak ada walinya ya. Terus ada yang saya kenal tuh anaknya ke luar negeri tuh, sekolah di luar negeri. Terus tiba-tiba kabarnya udah mau nikah aja. Orang tuanya kan nggak kenal dulu, nggak ini ceritanya memang mereka kenalan pacaran gitu ya. Terus terjadilah pernikahan. Ibunya tuh kecewa karena nggak dilibatkan ya. Nah, ternyata pernikahannya nggak lama Mi. Orang tuanya ya udah nikah gitu ya. Apakah penyebab perceraian itu karena orang tua nggak ridho, atau seberapa besar sih pengaruh keriduan orang tua kepada kelanggengan pernikahan? Mi, bentar mau tanya dulu. Itu pada saat dia menikah itu, dia menikah tanpa adanya orang tua atau maksudnya mereka menikah berdua sendiri? Tahu-tahu udah gini aja. Kalau gitu boleh nggak nih? Itu boleh nggak? Kan kalau perempuan harus ada wali kan? Kalau perempuan harus ada wali. Tapi kalau untuk laki-laki kan syarat dan ketentuan untuk bisa menikah itu kan ada pengantin laki-laki, kemudian ada wali dari pihak perempuan, ada mahar dan ada saksi kan itu ya. Nah kalau laki-laki kan nggak perlu ada wali, dia sudah punya saksinya, dia sudah ada maharnya, perempuannya siap gitu kan, wali dari pihak perempuannya juga siap menerima gitu. Ya bisa laki-laki gitu tapi sah nikahnya, tapi kan segala sesuatu juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik. Kita harus ingat ridhollah fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Jadi ketika anak-anak mau menikah ya bagaimanapun kalian tetap harus meminta izin dan ridho dari kedua orang tua ya. Kenapa? Karena itu menjadi
salah satu sebab datangnya keberkahan dalam rumah tangga. Salah satu sebab yang membuat Allah membukakan pintu-pintu sakinah mawadah warahmah. Tapi kalau sampai orang tua nggak ridho, tersakiti gitu, bahkan mungkin ngedoain dengan doa yang baik ya, dengan doa yang jelek gitu, yang nggak baik gitu, ya itu bisa jadi sebab rumah tangganya bermasalah, nggak harmonis, dan akhirnya ya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Segitu pentingnya ya. Penting banget ridho orang tua. Ini kalau dipilihin dari orang tua, itu kan kadang gimana ya, menumbuhkan rasa cinta tadi gitu. Iya, Iya kan? betul. Bisa Perlu jadi atau cinta nggak sih, dijodohin. nikah tuh perlu Perlu cinta? nggak atau gimana? Cinta dulu atau nikah dulu nih, Mi? Nah, itu dia. Nikah tentu nikah itu harus pakai cinta gimana pun juga. Itu Ya, benar tadi karena pakai kan cinta. ya betul kan. Cinta apa? Cinta terhadap saudara kita, sesama saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, setiap orang yang beriman itu bersaudara. Bersaudara itu nggak mungkin tanpa cinta. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya ya aku mah nggak ada cinta, ya harus ada, kita harus ada. Cinta itu yang nanti akan tumbuh menjadi rasa sayang. Nah, gitu ya. Tapi ada lah ya, pasti Harus nggak ada, mungkin harus itu ya. ada, gitu, harus ada rasa cinta. Ya mungkin Umi sedikit cerita pengalaman pribadi. Wah, iya punya pengalaman. Ini dijodohin pribadi. ya kayaknya ya. Jadi bukan, jadi Umi menjodohkan ceritanya ya. Jadi anak yang ketiga itu menikah di usia 18 tahun ya, lulus SMA. Jadi sampai kita harus proses ke persidangan kan, karena di bawah umur. Khawatirnya nanti itu karena paksaan dari orang tua. Nah, ya jadi dihadirkan tuh pihak laki-lakinya sama pihak perempuannya. Nah, jadi kalian menikah karena orang tua, mereka bilang enggak, karena kita saling sayang. Wah, Ada kenal juga nggak calon-calon ini? enggak, karena kan COVID waktu itu ya. Nah, jadi COVID ketemu hitbahnya ta'arufnya pakai online, hitbahnya juga online. Nah, baru ada proses pertemuan karena harus sidang. Nah, tapi akhirnya ya itu. Nah, jadi gimana ya? Mulai pasti harus dari rasa suka. Harus ada rasa suka dulu. Kalau nggak ada itu, jangan dipaksa. Itu Umi ngejodohin atau gimana? Jadi ceritanya kan gini ya, ada Jadi kepo kita ya. Sekarang menarik ya. ya jadi kan ada teman abinya tuh bilang gitu, ini nih ada Iwan nih gitu, udah siap nikah. Gitu. Ustaz, ada yang udah ini enggak pantas untuk menikah enggak anaknya? Ada nih anak yang ketiga gitu. Jadi dari ayahnya lampu hijau. Gitu kan. Ayahnya tiba-tiba ngasih lampu hijau. Nah, udah gitu ya udah minta biodatanya, minta CV-nya. Ya udah kita bikin CV tanpa sepengetahuan teteh ya, tanpa sepengetahuan anak ya, kita bikinkan CV-nya gitu. Qadarullah ternyata yang Ikhwannya terima. Nah, Ikhwannya terima. Kita tuh cari foto teteh yang paling jelek. Oh gitu. Oh jangan yang di strateginya gitu. Kita tuh cari foto teteh tuh yang paling jelek, yang hitam, yang bulat gitu ya, pokoknya cari yang paling jelek gitu kan. Nah, terus sama kita dikasihin, oh ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Nah, terus udah gitu, ternyata diam-diam Umi Ikhwannya nyari tahu nih Umi si Ikhwannya ya, nyari tahunya. Nah, disinilah peran ibu ya. Nah, jadi ini Umi yang Ikhwan nih nyari tahu ini siapa nih gitu kan, calon istri anaknya. Cari tahu, akhirnya dia moto sendiri. Nah, aslinya aja gitu. Jadi ini gitu, Umi sih setuju, pokoknya Umi ridho, Umi ini. Nah, akhirnya ya prosesnya berjalan dengan alhamdulillah lancar. Jadi ternyata ridho orang tua itu Masya Allah. Dan peran orang tua itu di situ ya, melengkapi informasi yang belum melengkapi informasi yang belum komplit. Berarti anaknya juga siap nikah ya. Anaknya juga waktu itu, mau si teteh kan mau kuliah dulu, mau ini. Teh, mau nikah itu nggak membuat teteh nggak bisa kuliah. Terus nanti kalau punya anak gimana? Kita cari universitas yang bisa kuliah sambil bawa anak. Jadi jangan dipatahkan, ya udah nggak usah kuliah. Enggak gitu. Jadi, kalau ini sejauh mana nih harus terbuka juga, harus sesuai juga gitu ya nih. Nah, sejauh mana kita bisa terbuka juga sama calon pasangan itu nih?
Iya. Ada batasan-batasan atau enggak? Iya, kita terbuka dengan calon pasangan, tentu ada batasan-batasannya ya, karena kan belum tentu menjadi suami atau menjadi istri ya. Nah, jadi yang paling utama yang harus ditanyakan pada saat mau menikah itu visi dan misi berumah tangga. Tuh harus kita kasih bekal tuh anak-anak tuh gitu. Jadi visinya berumah tangga tuh mau ngapain sih? Nah, kalau cuman sekadar ya biar ganti status doang, wah udah itu mah coba kamu pelajari lagi gitu ya. Nah kita kasih waktu lah, jangan di-delete, tapi coba matangkan lagi gitu. Seperti jangan langsung delete juga gitu. Nah jadi visi dan misi berumah tangga, di situ kita akan tahu sejauh mana tanggung jawab, terutama pihak laki-laki. Boleh ya, berarti boleh bertanya-tanya gitu, chatting boleh kan tahapan. Kalau jargon teori Mi, kayak itu mah bisa dicontek Mi, kayak misalnya di proposal tuh taruh tuh ya, bikin aja visi rumah tangganya. Kita kasih kasus. Berarti harus wawancara langsung. Iya, wawancara. Kita kasih kasus. Nah, nanti kan sama kita bisa ketahuan tuh ya sejauh mana aslinya. Gitu. Nah, tadi kan Mi punya anak yang masih muda nikah. Iya. Anak-anak Gen Z sekarang setahun cerai. Nah, gimana nih problematika anak-anak muda dengan usia segitu tapi tetap langgeng gitu? Masya Allah. Jadi yang utama memang tadi niat untuk menikah, ya tujuan menikahnya. Tujuan menikahnya harus kita luruskan. Jadi tujuan menikahnya nggak semata-mata kamu pengen senang gitu. Menikah itu menyenangkan, tapi untuk senang itu harus susah dulu. Bagus tuh kalimatnya. Menikah itu menyenangkan, tapi untuk senang tuh harus susah dulu. Contoh kan buka saum itu menyenangkan, tapi untuk bisa merasakan nikmatnya buka saum tuh harus susah dulu, lapar dulu gitu. Nah, jadi ini perlu disampaikan juga sama anak-anak kita gitu. Nah, jadi memang ada kesiapan untuk menjalani hari-hari yang nggak selalu menyenangkan. Iya. Dua sifat yang berbeda jadi satu gitu ya. Gitu. Kemudian juga kebiasaan yang berbeda, betul. Keinginan yang berbeda kan. Sampai sekarang tuh Teteh tuh kan punya 2 anaknya ya, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Nah terus kadang sama suaminya dibilangin, aduh aku ketemu 3 bocil ini. Harus ngadepin 3 bocil. Ya, tapi kan itu resiko ya Bang. Ya, itulah katanya pahala-pahala ketemu 3 bocil yang menyenangkan. Nah, seni dalam rumah tangga gitu. Seni dalam rumah tangga. Tapi jadi menarik juga nih Mi, kalau tadi kan ihwannya tuh lebih tua daripada awatnya nih. Kalau misalnya kebalik nih Mi, awatnya lebih tua daripada ihwannya, apakah ini masih bisa juga berjalan atau seperti apa nih? Oh, bisa dong gitu ya. Enggak usah jauh-jauh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam teladan kita ya, bagaimana beliau tetap ya menjadi seorang imam yang memiliki power ya, dihormati, dihargai, bahkan kemudian menjadi leader yang diikuti gitu, walaupun usia Ibunda Khadijah jauh kan. Iya, di pihak laki-lakinya ya Mi ya. Betul, jadi pihak laki-laki itu betul-betul harus memiliki power yang kuat. Menjadi seorang pemimpin itu seorang pemimpin. Makanya nih Mak mau pesan Umi nih ya. Mama itu kan bawel ya. Jadi gunakan kebawelan itu untuk kepo pada calon mantu kita gitu. Jadi nggak ada salahnya kita tanya-tanya. Kalau misalnya nanti kayak gini nih. Kalau misalnya, nah di situ tuh kita bisa tahu gimana dia itu serius, dia teh sungguh-sungguh, dia teh siap gitu kan, dia teh pejuang atau seperti apa. Sampai ditanya punya utang nggak? Itu penting itu, benar nggak? Punya utang nggak? Termasuk kesehatan reproduksi gimana nih? Boleh atau harus sedetail itu nggak sih? Sebetulnya iya, karena kan dari apa ya istilahnya mah kementerian juga ya, kemudian juga dari syarat pernikahan itu kan memang harus dicek kesehatan. Ya saya dicek dulu ya. Dicek dulu kesehatannya. Karena kan takutnya ada penyakit-penyakit yang baru muncul setelah menikah. Kayak kekerasan dalam rumah tangga atau dia punya penyakit jiwa gitu yang nggak muncul nih kalau nggak tertekan atau nggak stres gitu. Betul iya. Ya mungkin hal-hal seperti itu sih sebetulnya nanti bisa dihadapi ya. Kalau yang namanya permasalahan dalam rumah tangga itu pasti ada. Nah kemudian ya kita sebagai orang tua itu menjadi support system yang kuat. Nah jadi masalah ini pasti ada solusinya. Ayo kamu harus hadapi, kamu harus selesaikan. Itu
kata kunci banget. Jangan sampai ada masalah dibiarin seolah-olah selesai. Dianggap tidak ada lagi masalah. Nggak boleh gitu ya. Dalam rumah tangga, sekecil apapun masalah itu harus dihadapi dan diselesaikan. Kuncinya komunikasi. Betul. Sekarang kalau case-nya beda nih, Mi, udah telat nih. Misalnya dulu ketika datang Ikhwan Soleh udah lewat usia udah di atas ambang ya 40 lebih lah ya. Dia sampai hopeless ya. Aku tuh kalau cuma hidup untuk diri sendiri mah bisa kayaknya. Tapi aku punya orang tua yang pengen punya cucu. Jadi tapi saya juga nggak sanggup gitu menjawab harapan orang tua. Sampai dia berpikir gini, kalau aku pun nikah, aku harapan punya anak tuh kecil karena misalnya udah usia hampir 50 misalnya. Terus apakah aku harus terima kalau nanti akhir hidup aku tuh sebatang kara, nggak punya anak? Itu gimana memotivasinya? Ya untuk yang seperti itu ya, jika jodoh teh udah nggak datang-datang, usia kita sudah mulai ini ya, nggak boleh patah semangat. Ya nggak boleh patah semangat. Rizki ya termasuk jodoh itu kan dari Allah gitu. Dan kemudian juga kita jangan sampai gini berpikir menikah itu untuk nyenengin orang tua. Enggak. Nah ini frame-nya salah gitu. Menikah itu ya ibadah, taat kita sama Allah gitu. Bagaimana kita mengikuti sunnah gitu, seperti itu. Bonusnya orang tua senang gitu. Bonusnya kita punya teman, bonusnya gitu kan. Kita bisa healing, jalan-jalan bareng keluarga kan seru ya. Nah seperti itu. Jadi itu bonus-bonus aja. Tapi intinya mah kita menikah ibadah. Ya, wujud taat kita pada perintah Allah dan Rasul. Terus nikah itu setengah agama tuh maksudnya gimana nih? Setengahnya berarti kalau dia nggak nikah nggak dapat setengahnya. Tetap ibadah mungkin ya. Tetap aja gitu ya. Jadi maksud setengah agama itu gini, bukan berarti kalau yang nikah sholatnya pahalanya 100, yang belum nikah pahalanya 50 gitu ya. Setengahnya gitu ya, dihitung seperti itu. Jadi maksudnya gini, pada pernikahan itu ada perkara-perkara agama yang ditunaikan. Kalau kita menikah itu tidak ada contoh misalnya berketurunan, meregenerasi umat. Kalau kita nikah kan enggak. Kalau kita enggak nikah kan enggak ada gitu. Nah makanya bagi yang memang misalnya tidak oleh Allah ditakdirkan sudah menikah tapi belum berketurunan, atau misalnya belum menikah dan belum berketurunan, maka coba aktif untuk menghadirkan generasi-generasi muslim yang soleh dan soleha. Karena anak-anak kaum muslimin adalah anak-anak kita, seperti Ibunda Aisyah. Nah, jadi contohnya. Jadi walaupun misalnya dia nggak nikah, ya tetap beramal soleh. Nggak jadi setengah agamanya hilang. Harus mengusahakan. Nah, itu takdir yang Allah tentukan yang terbaik. Nah, atau misalnya ketika kita menikah, kita tuh kan punya suami ya, di mana suami itu jadi surga kita. Nah, kalau belum menikah berarti kan orang tua surganya. Berarti baktinya sama orang tua harus lebih ditingkatkan. Berarti fokusnya sama yang ada ya, Mi. Yang belum kita dapetin jangan sedih, jangan dipusingkan. Yang belum kita dapetin, kita berdoa, kita ikhtiarkan. Harus tetap ya, harus ada keinginan untuk kemudian memenuhi apa yang memang menjadi sunatullah. Nah, tapi kita berdoa, minta didoakan sama orang-orang yang soleh. Jangan malu untuk minta didoakan sama orang-orang yang soleh, dan kemudian ikhtiar. Hasilnya tawakal. Karena manusia kan tidak diperintahkan untuk memperlihatkan hasil. Manusia mah berikhtiar. Prosesnya. Pasti ini tuh sebenarnya masih banyak ya yang pertanyaan-pertanyaan kita, tapi waktunya udah hampir 1 jam nih. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya? Banyak, belum kita mewakili pertanyaan netizen belum, tapi nanti kita akan ada episode berikutnya kalau ini menarik. Siap-siap. Terakhir mungkin Mi, ininya apa kesimpulan atau intisari yang kita bahas hari ini? Iya. Jadi untuk persiapan pranikah nih buat anak-anak kita ke depan, karena kita juga butuh generasi-generasi yang
baik ya ke depan, yang akan menjaga agama ini, yang akan menjaga dakwah ini, yang akan menjaga keluarga kita, menjaga harta ya, menjaga jiwa, menjaga akal. Nah, ya, mereka yang akan melanjutkan itu. Maka para orang tua, ayo ngobrol. Nah, ya ngobrol tentang pernikahan dengan anak-anaknya. Kemudian rencanakan, persiapkan, dan berikan dukungan. Masya Allah. Jadi nggak usah ragu ya kalau sudah tahu ilmunya, tinggal istikharah, azamkan, mantapkan. Nah, betul. Nanti Allah yang mudahkan. Nah, kalau jodoh tuh nggak akan kemana ya? Akan kemana-mana. Baik, selamat berjuang Anda, Mbak. Selamat berjuang. Kita juga ya, Bu ya. Iya. Terima kasih Umi, kasih. Kita pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.